Oke, soal NM ya, yang kembali datangi kantor polisi nih kemarin dan menjalani berita acara perkara yang begitu memakan waktu. Terpantau dari liputan awak media bahwa NM, Dr. O, dan Dr. Dok baru keluar dari kantor polisi pada tengah malam ya. Triggernya masih sama, yaitu tentang dunia perskincarean yang belum ada ujungnya. Ditambah nih laporan Dr. RG ya, ini menambah daftar panjang ya rival NM. Hingga NM ucapkan akan menggigit balik siapapun yang akan menggigitnya. Ya, sebuah artikel menyebutkan ya, di sini diperiksa 12 jam ya atas laporan Dr. Gladys nih ya, dari judul artikel berikut ini terkait dugaan pemerasan katanya gitu ya. Nikita Mirzani pastikan akan lapor balik jika tak terbukti. Karena 12 jam ya, datang dari siang sampai tengah malam baru bisa keluar ya. Entah dicecar dengan berapa pertanyaan, dan bukan hanya NM, tapi ada Dr. O dan juga Dr. Dok. Kalian pasti paham lah itu. Artikel ini menuliskan Nikita Mirzani bersama Dr. Oki Pratama dan Doktif ya, atau dokter detektif menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Dr. Reza Gladys atas dugaan kasus pemerasan ya. Jadi pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 12 jam ya, sesuai dengan judul yang aku bacakan tadi, dengan total 58 pertanyaan ternyata ya yang diajukan oleh penyidik. Ketiganya diperiksa secara bergantian katanya sebagai saksi. Simaknya selengkapnya seperti berikut ini nih. Jadi dalam kasus ini Nikita berusaha untuk kooperatif ya dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku ya, untuk datang ketika ada panggilan, memberikan keterangan sesuai dengan fakta gitu ya. Bahkan Nikita sangat pede, percaya diri bahwa dia memiliki beberapa bukti yang juga nanti akan diberikan ya, disertakan jika memang kasus ini berlanjut gitu nantinya gitu. Jadi dia menegaskan akan melaporkan balik jika terbukti tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya ya. Kalau soal ini tentang nama baik ya. Jadi memang sebegitu bahayanya sosial media, apalagi dengan adanya undang-undang ITE ini, memang harus lebih berhati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu ya, mengeluarkan persepsi, mengeluarkan statement segala macam gitu. Karena ya itu ada hukumnya gitu. Oke, kita akan ke kronologi gimana sih. Kalau masalah soal skincare sering banget aku bahas ya, apalagi yang kemarin yang rame adalah soal Doktif. Kemudian kenapa jadi ada nama dari Dokter RG ini ya, gitu ya. Kemudian terkait kasus pemerasan ya, tuduhan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani gitu ya. Jadi kuasa hukum Nikita Mirzani, Nikita Mirzani masih mempercayakan kuasa hukumnya untuk tetap bersama dengan Fahmi Bahmid. Jadi Nikita mengucapkan selanjutnya saya serahkan kepada penyidik katanya gitu. Yang jelas di dalam setiap proses hukum itu ada proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan, ujarnya. Dan Nikita Mirzani pun naik pitam ya dengan adanya laporan dari Dr. Reza Gladys tersebut ya. Namun dia memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang seperti aku bilang tadi ya. Kemudian Nikita pasti tidak akan tinggal diam jika memang tuduhan itu ya tidak terbukti. Bahwa dia begitu percaya diri menyampaikan ke publik ya, kepada pers, kepada media ketika itu, bahwa slogan terbarunya adalah dia akan menggigit balik jika digigit gitu. Waduh, itu gimana tuh? Meminjamkan uang tapi dia nanti begitu pinjamin uang. Maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini, kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya? Ya kan kalau digigit ya gigit lagi. Triggernya memang dari fans ya, kenapa bisa keluar kata-kata gigit itu gitu. Jadi ya kalau dikit ya digigit lagi katanya dia gitu. Terbukti bersalah di sini ada mau lanjutannya melaporkan pencemaran? Ya gigit lah. Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuma karena diduga ada minta bantuan siapa, yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan biar. Ya memang tuduhannya Nikita ini katanya sudah menerima uang tawaran dari Dr. RG tersebut untuk tidak
meng-up atau mereview atau membicarakan ya, membahas soal produk dari dokter RG tersebut gitu, bahwa memang dia cukup, jadi dugaannya dia cukup khawatir ketika Nikita Mirzani kalau udah ngomong itu pasti akan berdampak gitu loh. Para netizen, warganet itu pasti banyak yang akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani. Itu kenapa dokter RG itu sebegitu khawatirnya, dugaan ya, ini dugaan ya, gitu, sekali lagi ini dugaan, itu makanya dia berusaha mencari Nikita Mirzani ini kronologinya, tapi kita tidak menanggapi soal hal tersebut. Kemudian dokter RG ini dugaannya terus menghubungi dan menelpon asisten dari Nikita Mirzani, yaitu Mail, yang sebelumnya juga sudah diperiksa oleh kepolisian untuk dimintai keterangan soal kasus yang sama juga tentunya, yaitu tentang pemerasan dan undang-undang ITE kalau nggak salah ya, gitu. Jadi bahkan juga beberapa rivalnya itu akan berani memunculkan sebuah foto di mana katanya ya kalau nggak salah entah asisten atau siapa gitu ya, pokoknya dari pihak NM ini yang sangat jelas di foto tersebut itu menerima sejumlah uang dan gepokan uang gitu. Waduh. Kuasa laporannya kan saya berarti udah keluar nominal, laporannya nggak terima kan saya, jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan? Biarkan aja dulu, Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. mereview Mereview. ya. Tetap. Karena Doktif adalah Satu. sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru punya perpetsosan ya, Rocky ya dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia perpetsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif yang kata, oh ini panik, Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini benar-benar Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen, jadi jangan nanti kalau masyarakat yang nggak suka sama Doktif, ini Doktif selalu berlindung dari undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada yang salah. Apa yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Ya, itu keterangan dari Nikita, kuasa hukumnya dan juga Doktif gitu ya. Jadi sebelum kalian bingung mungkin yang baru ngikutin tentang kasusnya NM dan juga dokter RG ini, kalian wajib nonton video berikut ini dulu nih. Ya Reza Gladys, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran. Ngapain sih nelpon melulu? Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya. Ya, bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama. Tuh. Gitu, dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki, jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys, ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Henny Sagara tuh ajaib guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang. Mereka yang mau melakukan perdamaian.
Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua, Dokter Oki, siapa lagi? Dokter Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka nih rada-rada kayak, memang kita nggak bisa pungkiri ya guys ya. Pertemanan itu tuh mempengaruhi pikiran dan otak guys. Kalau kita berteman sama orang-orang yang begini, atau yang blow on, atau yang bodoh, otomatis kita pun lambat laun akan terbawa bodohnya. Ya, dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas, itu kan berarti orang-orang di sekelilingnya tidak memberitahu bahwa misalkan gini, Begeng, Reza Gladys itu kan dipanggilnya, kan lu yang nawarin duit, kan lu yang maksa ketemu, kan lu yang ketakutan di review itu produk lu yang kalau satu Indonesia tahu, kredibilitas lu sebagai seorang dokter bakal hancur. Tapi mereka yang menawarkan sejumlah uang, mereka yang memohon, mereka yang ngajak perdamaian, tapi mereka yang merasa bahwa diri mereka itu diperas. Coba guys, menurut kalian, nggak mungkin dong dari 41 orang, 41 ribu yang nonton blow on semua. Nggak mungkin kan? Coba. Nah, jadi penjelasan dari Nikita, dia merasa malah kayak diteriaki maling gitu loh. Nih penjelasan dari Nikita. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue, sini Pak, habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitu lah ya. Tapi kan di shock Ya. sih dengan laporan ini. Buat Biasa inilah aja. ibaratnya. Kasih pandangan yang lebih gampangnya gitu ya. Gitu. Lu mau duit nggak? Gitu. Kalau mau ya udah sini ambil gitu. Malah dituduh maling tuh. Udah dikasih, dituduh maling. Udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget sebenarnya. Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya ngeri-ngeri. Ya, kita tunggu aja nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Apakah Nikita beneran terbukti adanya pemerasan yang dituduhkan sejauh ini. Nanti biar pihak kepolisian tentunya yang akan membuktikan itu semua ya, gitu. Karena ya pasti hukum di Indonesia tegak lurus, gitu. Sering diucapin sama sih itu. Oke. Sebagai video penutup, ini adalah sebuah video pernyataan dari kuasa hukum dari Dr. RG yang yakin banget nih bakal bisa menjerat Nikita Mirzani dalam kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami dari Kantor Hukum JPS Law Office, saya Julianus Paulus Semiring, Sarjana Hukum yang merupakan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Desember 2024. Bahwa klien kami telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024. Di mana klien kami telah melaporkan oknum dengan inisial NM dan kawan-kawan, ya, sekali lagi saya tegaskan, dengan inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat ya, telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Ya, perlu kami sampaikan bahwa klien kami ya, telah menyerahkan bukti-buktinya sebagaimana pemenuhan alat bukti di pasal 184 KUHP. Ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa klien kami telah menyerahkan bukti-buktinya sebagai pemenuhan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Artinya apa? Bahwa klien kami telah memenuhi bukti-bukti itu dan kami pastikan ini akan mendapatkan tersangka sebagaimana yang kami laporkan. Ya,
Dan dari hal ini kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah percaya terhadap penggiringan opini yang terbalik. Ya, bukti-bukti yang kami sampaikan akan menjadi sebuah fakta-fakta hukum agar kemudian penyidik di Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dapat mengungkap kasus ini dan dengan segera menetapkan tersangka dan menangkap pelakunya. Dan khususnya kami dari kantor hukum JPS Lopis mengucapkan banyak terima kasih kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Inspektur Jenderal Karyoto, dan juga Direktorat Cyber Polda Metro Jaya beserta penyidiknya, karena sudah bekerja keras dalam mengungkap kasus ini sampai dengan sekarang dalam tahapan sidik. Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat dan para netizen, jangan pernah percaya dengan penggiringan opini, tapi percayakan kepada penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya bahwa hal ini akan terungkap dan Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Demikian dari kami, Kantor Hukum JPS Lopis. Salam penegakan hukum.